Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan kabar gembira kepada teman-teman tenaga honorer dan juga fresh graduate. Ini harap bersiap bahwasanya sekarang ini sudah mulai muncul, yaitu tanda-tanda sinyal kuat pendaftaran CPNS dan juga P3K 2024 ini segera dibuka teman-teman. Di sini nanti kita akan cek informasi selengkapnya, yang mana di sini kita juga akan pelajari alur pendaftaran seleksi CASN 2024 apakah sama dengan di tahun kemarin ataukah nanti ada perbedaan. Kira-kira bagaimana informasinya dan apa yang harus kita siapkan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, baik itu calon pendaftar CPNS maupun juga P3K 2024, tentunya nanti kita akan melakukan pendaftaran itu melalui sscasnbkn.go.id. Nah, di sini pertama-tama kita nanti akan membuat akun, kemudian kita login, kemudian melanjutkan pendaftaran. Dan salah satu instansi pusat yang nanti akan menyelenggarakan seleksi CPNS dan juga P3K 2024 inilah seperti yang kita kutip dari Kementerian Kesehatan teman-teman, yang beralamatkan di casn.kemkes.go.id. Nah, di sini sudah ada update informasi terbaru, yaitu terkait tentang rekrutmen ya, bahwa di sini di pengumuman yaitu rekrutmen CASN 2024 akan dilaksanakan antara bulan Juni hingga bulan Juli 2024. Kalau misalkan sekarang ini kita masuk di bulan Juni, yaitu di penghujung ya. Jadi kalau misalkan di sini ada bulan Juni atau Juli, maka sebentar lagi kita akan nanti mengikuti pendaftaran ya. Nanti akan segera dibuka. Nah, kalau misalkan kita cek di portal casnkemkes.go.id, di sini untuk menu-menunya ini sudah mulai ditambahkan di tahun 2024. Dan inilah merupakan untuk halaman berandanya. Nah, ini beranda ini adalah untuk info terbaru seleksi CPNS ya. Jadi pengumuman tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2024, kemudian kita bisa klik di sini. Kemudian untuk pengumuman tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, ini kita klik di sini. Kemudian untuk menu berikutnya ini terkait tentang alur. Nah, di sini untuk seleksi CPNS ini yang pertama ada pengumuman, kemudian ada mekanisme, kemudian ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini tentunya terkait tentang yaitu jumlah formasi yang dibuka ya. Formasi yang dibuka baik itu CPNS maupun juga P3K. Dan selanjutnya di sini untuk seleksi P3K. Seleksi P3K itu adalah pengumuman, mekanisme dan juga kebutuhan. Kemudian ada FAQ juga. Nah, sekarang kita terlebih dahulu mengetahui dulu, yaitu mencari tahu terkait tentang alurnya. Nah, untuk alur pendaftaran seleksi CPNS 2024 ini adalah seperti ini. Apakah nanti kira-kira sama dengan di tahun sebelumnya? Coba di sini kita cek ya, yaitu untuk yang pertama alurnya, yaitu kita akses laman Kementerian Kesehatan ya. Nah, ini pelamar membaca dan memahami persyaratan dan ketentuan di pengumuman yang tayang pada laman casn.kemkes.go.id. Tentunya nanti untuk masing-masing dari pendaftar, baik itu di instansi manapun, nanti kita mengacunya pada portal instansi masing-masing. Kalau misalkan teman-teman pendaftar P3K Guru 2024 misalkan ingin mendaftar di daerah mana, tentunya kita berkunjungnya selain ke Guru P3K Kemdikbud.go.id, juga kita berkunjung ke website BKPSDM masing-masing. Jadi yang pertama di sini kita akses Kementerian Kesehatan yang alamatnya di casnkemkes.go.id. Kemudian untuk yang tahap kedua, di sini kita akses laman SSCASN dengan URL yaitu sscsnbkn.go.id. Jadi ini seperti yang sama dengan di tahun sebelumnya, yang mana untuk pusat pengumuman itu di instansi masing-masing. Kemudian untuk pendaftaran itu tetap satu pintu, yaitu menggunakan sscsnbkn.go.id. Nah, jadi untuk SSCSN itu tampilan seperti ini ya. Jadi di sini nanti ketika dibuka, ini kita klik di sini untuk membuat akun dulu kan. Kemudian nanti kita lanjut masuk. Dan selanjutnya di sini setelah kita itu mengakses di sscsnbkn.go.id, yang linknya adalah seperti ini ya. Ini kita sudah masuk nih ke sscsnbkn.go.id. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga, yaitu di sini kita membuat akun ya. Membuat akun di daftar sscsnbkn.go.id, akun dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan juga nomor kartu keluarga atau KK ya, atau NIK kepala keluarga, kemudian cetak informasi akun.
Dan di bagian pembuatan akun ini kan kita diminta untuk masuk ke sscsnbkn.go.id. Kemudian kita klik di sini kan, kemudian kita klik buat akun, maka kita akan diarahkan menuju ke bagian ini. Namun untuk saat ini pendaftaran di 2024 belum dibuka, namun nanti tetap sama, yaitu menggunakan link yang ada di sini teman-teman. Jadi nanti kita menggunakan nomor KTP kita, kemudian nomor keluarga, kemudian nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Terkait tentang tutorial cara membuat akun SSCSN sudah saya sediakan di kartu video ini, nanti silahkan teman-teman bisa cek ya. Nah selanjutnya setelah kita berhasil membuat akun, nah selanjutnya di sini kita login nih. Nah kita login menggunakan nick sesuai dengan menggunakan nick masing-masing. Ini sebagai username dan passwordnya ini seperti yang telah didaftarkan. Untuk tutorial cara pembuatan akun ini silahkan cek di kartu video ini. Nah berikutnya tahap kelima yaitu setelah teman-teman di sini membuat akun SSCSN, ini samanya dengan tahun kemarin ya, yaitu kita pelengkapan data. Kita melengkapi data, yang kita lengkapi adalah melengkapi data diri, kemudian setelah itu memilih formasi, kemudian pilih jenis seleksi, pilih formasi, kemudian pilih formasi instansi dan jabatan sesuai dengan pendidikan, kemudian melengkapi data pendidikan. Nah kemudian di sini yang langkah ke-6 yaitu kita unggah dokumen persyaratan. Unggah dokumen persyaratan, ini kita mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi. Tentunya adalah instansi satu dengan yang lain, ini nanti kemungkinan bisa saja berbeda teman-teman. Makanya penting di sini kita pantau web instansinya ya. Nah selanjutnya setelah kita mengupload dokumen, ini adalah kita cek resume pendaftaran. Nah di bagian resume pendaftaran ini kita memeriksa semua hasil inputan kelengkapan biodata dan juga unggahan dokumennya. Kemudian submit dan cetak kartu pendaftaran. Nah kemudian setelah kita resume pendaftaran mengakhiri proses pendaftaran di langkah ke-7, berikutnya nanti kita masuk ke langkah yang ke-8 yaitu ikut seleksi CASN 2024. Yang mana yaitu ada seleksi administrasi dan juga ada seleksi kompetensi ya. Kalau misalkan CPNS nanti seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar atau SKD, kemudian ada SKB seleksi kompetensi bidang. Kalau misalkan P3K itu seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi kompetensi. Tentunya nanti jadwalnya nanti akan disendirikan ya antara CPNS dengan P3K. Kemudian kita nanti akan masuk ke masa sanggah ya. Nanti pelamar dapat mengajukan sanggah ketika tidak lulus, padahal mungkin meyakini bahwa dirinya ini seharusnya lulus ya. Nah setelah itu nanti di sini kita masuk yaitu pengumuman kelulusan. Jadi panitia seleksi instansi mengumumkan informasi kelulusan pelamar ya. Nah setelah kita ini lulus ya, maka nanti kita tinggal ini pemberkasan dan juga penetapan nomor induk P3K. Dan di sini kalau misalkan kita cek untuk portal di Kemenkes ini sepertinya sudah lengkap juga ya, karena di sini ada FAQ juga tanya jawab terkait tentang pendaftaran CPNS. Ini sudah CPNS di tahun 2024 ya. Kemudian untuk P3K pun juga demikian. Ini terkait tentang pendaftaran yaitu P3K 2024. Untuk seleksi P3K Kementerian Kesehatan tahun 2024 berapa jumlah kebutuhannya? Nah ini sebanyak 14.593. Ini merupakan kabar gembira, sinyal kuat bahwasanya seleksi CPNS dan P3K 2024 akan segera dibuka. Jadi kita pantau nanti sampai dengan akhir bulan Juli ini teman-teman. Oke demikian, semoga bermanfaat. Marilah kita bersiap bersama untuk mengikuti seleksi CPNS P3K 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.